Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel ini. Berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah pun kita harus selamat. Kita bertemu kembali pada channel informasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Channel ini berbagi pengalaman, pengetahuan, dan mudah-mudahan bermanfaat buat para akademisi, praktisi, pemerhati, ataupun pengamat. Bahkan mudah-mudahan bermanfaat juga buat seluruh masyarakat di Indonesia ini tentang pentingnya mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit kita. Pada episode 3 ini, kita akan bicara tentang tangga kebakaran di rumah sakit kita. Sebelumnya kemarin kita bicara tentang karakteristik penghuni yang dikaitkan dengan evakuasi. Sekarang kita masuk ke part 2, itu tentang tangga kebakaran. Sobat safety, kita harus memperhatikan tentang tangga kebakaran di rumah sakit kita. Ada 3 bagian yang harus kita perhatikan tentang tangga kebakaran ini. Pertama, gedung rumah sakit itu minimal ada 2 tangga kebakaran di rumah sakit kita. Itu ada pada standar Permen PU kita, ya. Dan ini penting, ya, untuk kita melakukan evakuasi terakhir, yaitu vertikal kalau memang api membesar. Nah, untuk tangga ini harus benar-benar terproteksi. Ya, terproteksi dari apa? Dari api, terutama asap. Jadi 2 tangga ini memang harus terproteksi. Karena pada saat kita melakukan evakuasi pasien kita, itu pasti bertahap dengan karakteristik yang sudah kita bahas kemarin. Sehingga apabila kita memasukkan pasien kita ke dalam tangga darurat ini, tangga kebakaran ini, maka sudah dipastikan dia aman dari asap terutama. Yang berikutnya yang menjadi perhatian kita, masih ada memang di Indonesia ini, tempat kita ini ada RAM, ada rumah sakit yang ada RAM-nya, ya, itu sebagai pengganti tangga. Nah, ini harus nanti kita akan bahas tentang RAM ini, ya. RAM ini memang bisa diperbolehkan, tapi juga tidak diharuskan untuk rumah sakit, karena kita kaitkan dengan karakteristik kemarin tentang tentang pasien-pasien kita. Maka RAM ini tidak begitu efektif kalau kita bangun di rumah sakit. Pertama, RAM yang ada di rumah sakit itu harus 1:8 atau kemiringannya sekitar 8 derajat. Jadi sobat safety, bayangkan saja berapa luas yang diperlukan untuk membuat RAM dengan standar 8 derajat. Itu sangat tidak efisiensi, ya, dengan efektivitasnya kurang karena cukup memakan tempat yang luas. Belum lagi kita akan memproteksinya terhadap asap dan api pada saat kita melakukan evakuasi. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Nanti kita akan kaitkan efektivitas RAM ini terhadap evakuasi kita di rumah sakit. Kemudian yang ketiga yang menjadi perhatian kita pada tangga kebakaran ini, yaitu tentang waktu evakuasi. Ya. Waktu evakuasi pasien kita itu melalui RAM dan tangga memang ada perbedaan. Ya. Tapi kalau kita hitung-hitung, maka kalau kita mengevakuasi pasien kita melalui RAM, ya, itu jauh lebih lambat, ya, dari waktu pertumbuhan kebakaran.
Karena itu yang menjadi perhatikan. Tetap saja walaupun kita menggunakan RAM, itu kecepatan asap jauh lebih cepat daripada kecepatan kita mengevakuasi pasien. Baik, kita akan bicara tentang RAM. RAM di rumah sakit itu diperbolehkan, tapi juga tidak dilarang ya. Terkait dengan nanti evakuasi yang memang umumnya sekarang kita berpikir bahwa RAM itu untuk evakuasi. Sobat safety, kita coba mulai melakukan manajemen risiko ya, karena kita bicara tentang ketiga. Kalau kita mengevakuasi melalui RAM, itu sudah pasti kita akan berpikir kita akan mengevakuasi pasien bersama tempat tidurnya ya, atau bed. Untuk satu tempat tidur atau satu bed itu memerlukan pasien ya, tidur itu satu, kemudian kita memerlukan 4 perawat untuk mendorong tempat tidur itu. Nah, bayangkan saja kalau kita membawa satu tempat tidur itu menuju ke titik kumpul dengan menggunakan RAM, berapa menit dia akan sampai ke titik kumpul dan berapa pasien yang akan bisa kita pindahkan dari tempat yang aman dan ke tempat tidak aman. Karena kalau kita bicara RAM, ini sudah pasti berpikirnya apabila terjadi kebakaran di rumah sakit, pasti berpikir langsung ke titik kumpul. Nah, itu perlu perhatian kita bahwa RAM ini ada resiko kalau kita berpikir untuk dijadikan jalur evakuasi. Sobat safety, apalagi kalau kita bayangkan ya, menggunakan RAM ini dengan kemiringan RAM yang tidak standar, maka akan berat kita melakukan evakuasi ya, terhadap pasien-pasien kita karena kemiringan yang tidak standar ini. Itu sebabnya sekali lagi mari kita pertimbangkan ya, di rumah sakit bahwa RAM bukanlah suatu keharusan atau memang suatu yang harus diwajibkan untuk kita mengevakuasi pasien. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau kita bicara karakteristik pasien kita, maka strategi evakuasi di rumah sakit yaitu bertahan di tempat. Itu yang paling penting ya. Sahabat safety, bayangkan saja apabila terjadi suatu kebakaran dalam suatu ruang rawat, maka kita akan memindahkan satu tempat tidur. Kalau menggunakan RAM itu langsung titik kumpul. Kami sudah pernah berpengalaman, itu memerlukan waktu sekitar 6 menit untuk lantai terbawah. Karena itu ada hitungan nanti manuver tempat tidur, ya, baik di dalam ruangan, keluar ruangan, koridor maupun di RAM-nya itu sendiri. Apabila sudah sampai ke bawah, itu sulit nanti teman-teman medis kita, perawat kita untuk kembali lagi ke atas bila dari kebakaran. Itu sebabnya efektivitas evakuasi di rumah sakit itu strateginya memang harus bertahan di tempat. Kita evakuasi horizontal dulu, kemudian baru bila terjadi kebakaran kita akan menggunakan tangga kebakaran darurat atau lift yang memang bisa tahan terhadap api dan asap. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan jumlah perawat berbanding dengan pasien yang dirawat. Hampir semua rumah sakit rasa-rasanya itu tidak ada satu perawat berbanding satu perawat satu pasien. Sudah pasti banyak pasiennya daripada perawatnya. Jadi kalau kita melihat karakteristik penghuni,
dan kemudian kita bicara tentang tangga darurat ini, maka tangga darurat yang terproteksi dengan dari api dan asap itu sangat efektif, jauh lebih efektif untuk mengevakuasi pasien-pasien kita ketimbang kita akan menggunakan RAM, ya, karena dia memerlukan kemiringan 8 derajat dan cukup luas tempat yang dibutuhkan, dan proteksi kebakaran, ya, terhadap perlindungan RAM itu tahan terhadap api dan asap itu sangat-sangat sulit. Berikutnya yang menjadi pertimbangan kita yaitu belum lagi kita mempertimbangkan untuk pasien-pasien kita yang not movable, yang berada di ICU, ya, di ruang operasi, maka itu akan sulit. Nah, karakteristik bangunannya, ya, gedungnya, ruang rawatnya, itu rumah sakit harus benar-benar memperhatikan itu. Ada standar yang harus dipakai, ya, oleh rumah sakit dalam kita melindungi pasien-pasien kita di lokasi ICU, ya, ruang operasi, dan lokasi-lokasi pasien kita yang memang not movable, sehingga kita bisa sepakati, ya, atau bisa kita pikirkan, ya, bersama dari 2 episode yang pertama tadi tentang karakteristik pasien, kemudian kita bicara tentang tangga kebakaran di episode ini. Dengan demikian, dari episode awal kita bicara tentang karakteristik penghuni rumah sakit, pasien-pasien kita, dan sekarang kita bicara tentang kebakaran di rumah sakit. Itu kita dapat sampaikan bahwa konsep evakuasi bertahan di tempat dengan cara horizontal itu jauh lebih baik dan aman daripada kita berpikir evakuasi vertikal langsung ke titik kumpul. Konsep ini bisa sahabat safety simulasikan di rumah sakit masing-masing, ya. Bagaimana satu pasien bila terjadi kebakaran di suatu ruang rawat, mana yang lebih banyak kita selamatkan pasien kita, membawa satu pasien langsung ke titik kumpul, atau kita mengeluarkan pasien kita ke zona satu lantai yang aman itu secara cepat. Nah, ini bisa disimulasikan oleh teman-teman, sehingga dapat bukti ilmiah mana efektivitasnya kita menyelamatkan pasien-pasien kita, evakuasi horizontal kah atau evakuasi langsung vertikal. Ya, itu bisa kita lakukan. Kemudian pada tangga kebakaran di rumah sakit ini sama seperti bangunan-bangunan yang lain, itu persyaratan tentang penandaan, ya, penerangan internal tangga, ya, kemudian baterai, sistem kedaruratan listriknya, terus pencahayaan penandaannya, ya, pintu exit, pintu pelepasan bawah, ya, itu pintu-pintu tersebut tidak bisa dikunci atau tidak boleh dikunci, ya. Itu sudah ada di peraturannya. Nah, ini menjadi perhatian karena jalur ini adalah jalur kita untuk melakukan evakuasi terakhir, pilihan terakhir, ya. Kemudian yang paling penting ada sistem pressure pen pada tangga-tangga kebakaran kita, tangga-tangga darurat kita. Karena dengan adanya pressure pen itu, pada saat kita memasukkan pasien kita ke lokasi tersebut, maka asap yang mengejar itu akan terdorong keluar. Jadi secara prinsip sebenarnya 2 sisi kiri kanan tangga darurat yang ada itu adalah tempat yang aman apabila kita mengevakuasi pasien-pasien kita, di mana itu adalah evakuasi pilihan terakhir, di mana api membesar
dan asap menyebar. Oke, Sobat Safety, untuk episode sekarang, episode 3, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa berangkat selamat, bekerja selamat, di rumah selamat, dan sehat. Yang penting jangan lupa. Nah, yang berikutnya kami ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, and share, tekan lonceng, notifikasi, sehingga kita dalam berbagi ini akan terus kita berbagi apapun yang bermanfaat terkait dengan bangunan rumah sakit kita. Berikutnya, selalu ingatkan, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang menyayangi kita, dan orang-orang yang mencintai kita itu menunggu kita di rumah pulang dalam keadaan selamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum